Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya pada keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Udah pada sarapan belum? Alhamdulillah semuanya sudah pada sarapan. Supaya kita tetap semangat, kita harus makan terlebih dahulu. Meskipun pelajaran hari ini dilaksanakan siang hari, kita harus tetap semangat ya. Baik, sebelum materi dimulai, silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya terlebih dahulu. Amin, terima kasih. Baik, ada yang ingat materi minggu lalu materinya seperti apa? Ada yang ingat? Ya benar, minggu lalu kita telah membahas akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela, sebagai contoh yaitu kebohongan. Ya, kamu pintar. Bagus. Hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang berani hidup jujur. Ada yang tahu maksud berani hidup jujur? Ada yang tahu? Ya, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang berani hidup jujur. Apa sih pentingnya berani? Berani itu dari bahasa Arab yang diambil dari kata syaja'ah, yang artinya berani. Sedangkan menurut istilah, syaja'ah itu keteguhan hati untuk memperjuangkan keadilan atau kebenaran. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi orang yang takut, orang yang pengecut dalam menegakkan sebuah kebenaran ataupun sebuah keadilan. Jadi, kalau kita takut, kalau kita menjadi pengecut menegakkan sebuah keadilan, semua itu akan membawakan kita kepada arah kegagalan. Orang yang gagal, orang yang mendapatkan kegagalan, hidupnya akan terasa putus asa. Jangan sampai kalian seperti itu ya. Nah, ketakutan apa sih yang dirasakan pada saat mengungkapkan sebuah kebenaran? Nah, ketakutan tersebut yaitu seperti dijauhi, dicela, bahkan sikapnya tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan. Padahal Islam tidak mengajarkan orang untuk seperti takut, seperti tidak ingin menegakkan sebuah kejujuran. Seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang beriman tidak boleh menjadi orang yang takut untuk menegakkan sebuah keadilan. Sampai sini paham? Ada yang belum mengerti? Silakan acungkan tangannya dan bertanya. Ya, baik. Alhamdulillah jika semuanya sudah paham, Ibu akan lanjutkan. Di sini pentingnya memiliki sifat berani tak kalah penting juga dengan pentingnya memiliki sifat jujur. Nah, sifat jujur ini diambil dari kata bahasa Arab yaitu as-sidqu atau as-sidiq yang artinya nyata, benar atau sesuai fakta. Sedangkan menurut istilah yaitu kesesuaian hati, ucapan, begitupun dengan perbuatan. Seperti itu. Nah, ada yang tahu nggak nih sahabat Nabi yang mendapatkan gelar as-sidiq? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya, acungkan dan jawab. Ada yang paham? Ya, benar. Sahabat Nabi yang mendapatkan gelar as-sidiq yaitu Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar mendapatkan gelar as-sidiq? Ayo, ada yang paham? Ada yang mengerti kisahnya? Ya, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa Abu Bakar as-sidiq mendapatkan gelar as-sidiq yang diterima olehnya karena Abu Bakar as-sidiq membenarkan perkataan ketika Nabi sedang menegaskan Isra Mi'raj di depan kaum kafir Quraisy. Ialah satu-satunya sosok yang mempertegaskan bahwa Isra Mi'raj itu benar adanya.
Nah, disitulah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Dari contoh Abu Bakar As-Siddiq dapat kita teladani bahwa kita sebagai umat Islam harus menjadi sosok yang berani dan jujur, seperti itu. Nah, sifat jujur ini harus kita tanamkan sejak dini, sejak kita kecil. Jangan ada kebohongan, jangan ada ketidakadilan ketika kita memberitahu anak-anak kita dalam menjalankan hidup sehari-hari. Di sini apa saja sih macam-macam dari jujur? Macam-macam jujur ada 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau kehendak. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam niat atau kehendak yaitu motivasi kita setiap gerak langkah untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan itu seperti halnya ketika kita mendapatkan sebuah informasi, maka kita harus menyampaikan informasi tersebut tanpa menambah-nambah kata selain apa yang telah disampaikan. Yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan tersebut yaitu seimbangnya antara lahiriah dengan batiniah, tanpa adanya perbedaan antara amal lahir ataupun amal batin. Nah, contohnya itu seperti ketika kita mengerjakan sebuah pekerjaan, maka kita harus mengerjakan pekerjaan itu secara ikhlas dan terus-menerus secara berulang-ulang. Seperti itu. Setelah ini Ibu akan kasih contoh video berani hidup jujur. Maka perhatikan baik-baik videonya, lalu kalian simpulkan ya. Pagi Mel, lu udah ngerjain tugas bahasa Inggris Mulia? Pagi juga Ken. Udah kok, emang lu belum ngerjain? Duh, gue belum ngerjain nih tugasnya Mulia, gimana dong? Lu boleh lihat nggak punya lu? Ya Mel, gue lihat ya Mel, gue belum ngerjain. Good morning class. Hari ini Ibu mau ngingetin bahwa kalian punya tugas rumah untuk dikumpulkan sekarang juga. Dan hari ini Ibu pengen tahu siapa yang mengerjakan tugas di sekolah. Ayo tunjuk tangan. Silakan meja kedua dari depan sebelah kiri, tolong jelaskan maksud video tersebut. Alhamdulillah benar jawabannya. Berarti semuanya telah memerhatikan apa yang telah Ibu tayangkan pada video tadi. Nah, di sini Ibu akan lanjut mengenai ayat Quran tentang berani hidup jujur pada Quran Surah Ali Imran ayat 139. Tolong simak baik-baik, di sini Ibu akan membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Nah, dari ayat Quran tersebut menjelaskan bahwa ketika kita menjadi orang yang beriman, kita harus bersikap berani. Berani di sini yaitu berani menegakkan sebuah kebenaran ataupun keadilan. Begitu pula pada Quran Surah At-Taubah ayat 119. Di sini Ibu akan bacakan, silakan kalian simak baik-baik lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin.
Sadaqallahul Aliyyul Azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, ayat di sini menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk menjadi orang yang benar, menegakkan sebuah kebenaran dan mempertahankan sebuah keadilan. Jangan pernah takut jika kalian dirasakan terasa dicemooh atau dikucilkan oleh orang-orang karena telah mengungkapkan sebuah kebenaran dan keadilan. Jangan pernah takut. Dari pembahasan mengenai materi berani hidup jujur, di sini ada beberapa hikmah yang dapat kita pelajari. Yang pertama yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah setiap langkah kita, kegiatan kita, jika kita tanamkan berani hidup jujur, hidup kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati terasa tenang. Kita melakukan kejujuran, maka hidup kita akan tenang, tidak merasa was-was atau ketakutan. Seperti halnya ketika kalian diberi amanah oleh orang tua kalian untuk membayar uang sekolah atau uang SPP, maka kalian harus membayarkannya semuanya. Jangan sampai uangnya itu dipakai buat kalian jajan. Nah, ketika telah diberikan kepercayaan oleh orang tua untuk membayar, maka kalian bayarkan, jangan tidak dibayar. Ketika kepercayaan itu sudah hilang, maka runtuhlah semuanya. Jadi, kalian harus jujur ya ketika disuruh bayaran SPP oleh orang tua. Begitupun contoh yang lagi kekinian seperti halnya film Ikatan Cinta. Kalian tahu kan? Pasti kalian nonton di rumah. Dari film Ikatan Cinta, di situ ada pemeran Elsa. Nah, karakternya dia itu sebagai pembohong, banyak sekali kebohongan. Dari situ dapat kita perhatikan bahwa sikap bohong itu membawakan kita pada rasa takut dan was-was. Andaikan kalau Elsa jujur, maka hidupnya akan terasa tenang, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu hikmahnya mendapatkan kemudahan dalam hidup. Insya Allah ketika kita jujur dalam menghadapi segalanya, rezeki pun akan mengalir. Pasti akan adanya kemudahan setiap apa yang kita lakukan. Berikutnya hikmahnya mendapatkan pahala yang besar. Ketika kita jujur, maka yang mendatangkan pahala. Tapi ketika kita bohong, maka akan mendatangkan dosa. Dan yang terakhir, hikmah dari berani hidup jujur yaitu selamat dari azab dan bahaya. Insya Allah nih, kalau kita udah berani hidup jujur, maka kita takut untuk melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah, seperti halnya berbohong. Seperti itu. Jadi dari pembahasan hari ini mengenai materi hidup jujur, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalian sudah paham semua? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan tangannya. Alhamdulillah jika semuanya sudah paham. Cukupi pelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf ya apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tetap semangat ya dalam belajar, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan 5M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjaga sholat, serta menjaga iman. Silakan setelah ini kalian dapat mengisi absen melalui Google Form. Linknya Ibu akan kirim setelah ini ya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.